Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan judul Relasi Sains dan Agama, review terhadap perkembangan pandangan tentang sains dan agama. Dengan anggotanya, 1. Miranti, saya sendiri, 2. Nayasi Kamia, 3. Panji Sumirah. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian tentang sains. Pengertian sains. Kata sains berasal dari kata science, scienta, scan yang artinya mengetahui. Dalam kata lain, sains adalah logos, sendi atau ilmu. Sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta atau fenomena alam. Selanjutnya, pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Berikutnya, latar belakang historis relasi sains dan agama di Barat. Pertemuan antara agama dan sains di Barat berlangsung sejak awal mula sains mulai dikembangkan di Barat. Pertemuan tersebut dapat dikategorikan pada 3 masa. Masa awal berkembangnya filsafat sebagai induk dari sains, masa abad ke-15 ketika sains mulai dirumuskan pada nilai-nilai keilmiahan, dan ketiga pada masa sains mendominasi pola pikir Barat. Selanjutnya, pada abad ke-15, abad ini dikenal sebagai masa kekristenan mendominasi masyarakat Barat. Kesatuan otoritas agama dan negara telah berkuasa selama berabad-abad. Selanjutnya, latar belakang historis relasi sains dan agama di dunia Islam. Perkembangan sains di dunia Islam dapat dikatakan lebih awal daripada perkembangan yang ada di Barat. Saat Barat tengah didominasi oleh otoritas agama, dunia Islam justru tengah membangun peradabannya di wilayah Timur Tengah. Renesansi Islam berlangsung dari abad ke-3 Hijriah sampai 9 Masehi sampai abad ke-10 Hijriah atau 10 Masehi. Perkembangan relasi sains dan agama di era kontemporer. Peristiwa-peristiwa yang menghiasi hubungan antara agama dan sains yang ada dalam tradisi Barat maupun Islam menghasilkan sebuah bentuk hubungan baru bagi keduanya. Kedua tradisi mencoba mencermati relasi sains mereka dengan tradisi keagamaan, dan para pemikir mencoba untuk merenungi kembali dampak-dampak yang akan terjadi ketika mengalami masa penjajahan oleh Barat yang telah maju. Pemikiran Sayyid Hussein Nars dalam relasi sains dan agama. Pemikiran Nars terhadap relasi sains dan agama yang pertama, pentingnya pengkajian sejarah dan filsafat sains. Nars mengajak umat Islam untuk menengok sejarah masa kemajuan serta kemunduran yang dihadapi dunia Islam. Yang kedua, fokus permasalahan bersama sains dan agama saat ini adalah krisis ekologi lingkungan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relasi agama dan sains. Yang ketiga, gagasan islamisasi sains. Selain dua hal di atas yang menjadi titik fokus pemikiran Nars terhadap relasi agama dan sains, ada hal terakhir yang penting bagi para akademisi yang menginginkan adanya islamisasi sains. Pemikiran Ian de Bourbourg dalam relasi sains dan agama. Pemikiran Ian dapat dilihat dalam karya-karyanya, salah satunya yaitu Religion in Age of Science yang diceramahkan dalam Gifford Lecture yang memiliki 3 bagian, diantaranya agama dan metode dalam sains. Bagian pertama, sebagai sisi orisinilitas pemikiran Ian, yaitu cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan sains dan agama ke dalam tipologi. Pada bagian kedua, pemikiran Ian didasarkan atas teori-teori sains serta dogma dalam agama yang berlawanan satu sama lain, yaitu fisik dan metafisik, astronomi dan penciptaan, serta evolusi dan penciptaan yang berkesinambungan. Pada bagian akhir yaitu refleksi teologis dan filosofis sebagai hasil pemikiran Ian terhadap 2 bab sebelumnya. Persamaan dan perbedaan pendapat Sayyid Hussein Nars dan Len G. Barber. Persamaan pemikiran Nars dan Barber terhadap relasi agama dan sains meliputi 3 hal, yaitu: pertama, Nars dan Barber dalam melihat akar permasalahan agama dan sains ditarik secara historis pertemuan keduanya. Kedua, permasalahan yang terjadi di antara agama dan sains sebenarnya terletak pada permasalahan etika lingkungan. Ketiga, yaitu konsep mereka atas solusi untuk integrasi antara agama dan sains lebih berat pada pendekatan filosofis dan metafisik. Adapun perbedaan pemikiran antara Nars dan Barber terletak pada 3 aspek, yaitu: 1. Argumen mereka tentang kedudukan sains itu sendiri, yaitu mengenai arti sains secara definitif yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka terhadap sains sebagai alat untuk menilai kebenaran.
2. Perbedaan pemikiran lain antara Barbour dan Nas, yaitu tentang satu isu di mana agama dan sains semenjak kemunculannya selalu dilibatkan, yaitu tentang teori evolusi. 3. Perbedaan pemikiran Nas dan Barbour terhadap relasi agama dan sains juga terlihat pada objek agama yang mereka kaji dan kemudian diintegrasikan dengan sains. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sains dan agama tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Banyak ilmuwan yang berusaha mencari hubungan antara keduanya. Sains dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan petunjuk yang dipedomankan melalui aturan dalam kitab suci, sedangkan sains berpijak pada interaksi serta komunikasi yang terbangun dalam masyarakat. Keduanya akan bergandeng pada proses perilaku, moral, etika, stratifikasi sosial dan struktur masyarakat. Sekian, terima kasih.